Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 12. Presiden Joko Widodo bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada hari ini meluncurkan program Konektivitas Digital 2021 sebagai bentuk percepatan transformasi digital di tanah air. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Soza Utapea langsung dari kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika. Soza, apa yang menjadi tujuan utama dari peluncuran program Konektivitas Digital 2021? Egan, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan peluncuran dari program Konektivitas Digital 2021 dan perangko seri vaksinasi nasional COVID-19 tadi sudah dilakukan di Istana Negara pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian sesaat sebelum Presiden melakukan peluncuran dari program tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan laporan kepada Presiden terkait dengan program prioritas Kominfo, yaitu pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan juga pengembangan SDM talenta digital nasional. Secara garis besar Egan, pada intinya tujuan dari keberadaan program Konektivitas Digital 2021 ini ialah untuk akselerasi atau percepatan dari transformasi digital serta mendukung program pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 akibat pandemi COVID-19. Sesuai dengan arahan Presiden sebelumnya bahwa agar seluruh pihak termasuk dengan jajaran menteri ini dapat menjadikan pandemi COVID-19 sebagai momentum untuk melakukan transformasi digital. Sebab ia menilai bahwa kondisi pandemi telah merubah struktur berkegiatan masyarakat yang tadinya dilakukan secara offline seperti bekerja, belajar, dan juga kegiatan sosial budaya ini berubah menjadi online. Bahkan setelah pandemi selesai pun ia memprediksi hal tersebut masih akan tetap dilakukan. Oleh karena itu kebutuhan akan adanya akses internet yang bagus dan juga cepat ini menjadi kebutuhan yang sangat penting dan harus dipenuhi hingga ke daerah 3T, yaitu tertinggal, terluar, dan terdepan. Oleh karena itu Kominfo pun menargetkan pada tahun ini dan juga tahun depan 2022 untuk membangun setidaknya 4.200 titik BTS di desa dan kelurahan, sedangkan untuk tahun 2022 di 3.704 desa dan kelurahan. Berikut pernyataan selengkapnya dari Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi yang dikenal dengan Bakti bersama para mitra penyedia terpilih menandatangani kontrak payung untuk proyek penyediaan jaringan telekomunikasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Proyek tersebut terdiri dari pembangunan BTS di 4.200 desa kelurahan pada tahun 2021 serta 3.704 desa kelurahan pada tahun 2022. Melengkapi seluruh desa kelurahan wilayah 3T dengan sinyal internet 4G. Dan untuk penandatanganan dari program kontrak payung pengadaan BTS tersebut tadi juga dilakukan secara hologram untuk kontrak ketiga, keempat, kelima, di mana ini telah melibatkan kurang lebih ada 9 mitra terpilih dan hologram yang digunakan tadi merupakan hasil karya dari salah satu UMKM Indonesia khususnya yang bergerak di bidang desain. Egan. Ya, Sosa, lalu bagaimana dengan progres dari satelit Satria 1 sejauh ini? Egan, untuk progres dari pengadaan satelit Satria 1 saat ini masih sedang dalam tahap produksi di Amerika Serikat, di mana ini dilakukan oleh Thales Alemania Space. Dan untuk skema pembiayaan dari satelit Satria 1 ini dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau sering dikenal dengan skema KPBU. Kemudian untuk satelit Satria 1 ini disebut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika nantinya akan digunakan untuk menyediakan akses internet di 150.000 titik layanan yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia yang meliputi dari fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, kemudian sekolah, pesantren hingga di desa-desa dan kelurahan, dan ini dari total 501.000 titik layanan yang ada di Indonesia. Kemudian selain itu untuk kapasitas transmisi dari satelit tersebut diklaim sebesar 150 GB per second dan untuk transmisi per titiknya ini diklaim mencapai angka 1 MB per second. Dan untuk satelit Satria 1 sendiri diharapkan nantinya dapat beroperasi pada kuartal ketiga tahun 2023.
Demikian Egan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya Soza Hutapea langsung dari Jakarta.